Kamu ngerasa semangat banget buat ngerubah hidupmu. Kamu ngebayangin bakalan punya badan bagus, punya banyak temen, dan duit yang bikin dompetmu gendut. Kamu udah susun rencana yang bakal kamu lakuin besok pagi. Tapi sekarang, kamu mau tidur dulu. Alarm bunyi, udah pagi. Ini saatnya kamu mulai, tapi semangat yang semalam hilang entah kemana. Jadi kamu bilang, besok aja deh lakuinnya. Tapi sadar gak, hari esok yang selalu kamu tunggu itu gak akan pernah benar-benar datang. Dan motivasi yang kamu harapin itu sebenarnya gak tahu kapan datangnya, atau bahkan gak akan pernah datang lagi. Hal seperti ini gak cuma terjadi di kamu, tapi juga di kebanyakan orang. Kenapa kamu bisa sesemangat itu di awal, tapi mendadak loyo pas mau melangkah? Ayo, aku ajak lihat ke dalam. Secara ilmiah, ini semua gara-gara satu musuh tak terlihat di dalam otakmu yang namanya efek crash dopamin. Pas kamu berencana memulai sesuatu yang baru, otakmu langsung ngebayangin tentang hasil akhir yang sukses, yang langsung memicu otak buat ngeluarin zat kimia yang namanya dopamin dalam jumlah yang banyak. Zat inilah yang bikin kamu ngerasa super termotivasi. Di dalam imajinasimu, kamu merasa udah berhasil, padahal belum ngapa-ngapain. Tapi, begitu sampai di momen kamu harus melakukan tindakan nyata. Imajinasi indahmu langsung ditampar, sama kenyataan pahit kalau proses kerja itu ternyata butuh usaha keras dan disiplin yang membosankan. Nah, hukum alamnya, sesuatu yang naik terlalu tinggi pasti bakal jatuh. Setelah produksi dopamin melonjak drastis di awal, secara otomatis bakal diikuti sama penurunan yang sangat tajam setelahnya. Penurunan zat dopamin yang tajam inilah yang akhirnya diterjemahkan sama otak kamu sebagai rasa malas yang luar biasa. Kamu sering kali nggak sabaran. Kamu menuntut sebuah perubahan besar yang instan karena matamu terlalu terpaku pada indahnya hasil akhir. Kamu pengen tiap ngelakuin usaha, hasilnya harus kelihatan pada saat itu juga. Faktanya, nggak seperti itu bro. Bersiaplah menghadapi plateau. Duh, susah banget nih bahasa bule. Plateau of latent potential. Nah itu maksudnya. Menurut Om Botak bernama James Clear dari bukunya yang berjudul Atomic Habit, ini adalah fase di mana kamu bakalan ngerasa jadi orang yang gagal karena usaha yang kamu lakuin tidak terlihat hasilnya. Tapi, tanpa kamu sadari, usaha-usaha yang kamu lakukan sebenarnya sedang menumpuk, cuman nggak kelihatan aja. Begitu kamu berhasil ngelewatin batas waktu kritisnya, boom! Semua kerja kerasmu bakal meledak jadi sebuah perubahan besar. Ini adalah fase paling berbahaya, di mana banyak para pejuang gugur dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Mereka terjebak di lembah kekecewaan saat ekspektasi mereka bertabrakan keras dengan proses yang lambat. Otak mereka mulai memunculkan rasa malas sebagai wujud lelahnya emosi yang merasa nggak dihargai oleh keadaan. Kalau kamu nggak hati-hati dan memilih untuk berhenti di titik ini, perjuanganmu bakal resmi game over. Mimpi-mimpimu gugur, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu berbalik arah tepat sebelum usahamu mencairkan hasil. Biar perjalanan kita nggak berakhir game over di lembah kekecewaan ini, aku butuh bantuanmu buat pencet tombol like dan subscribe channel ini, supaya kita bisa sama-sama belajar dan ngelewatin momen kritis ini bareng-bareng. Oke, mari kita lanjut ke penyebab terakhir. Penyebab terakhir yang sering gak kamu sadari adalah identitasmu yang gak sesuai sama tujuanmu. Saat kamu mager dan gak ada energi buat melakukan usaha, sebenarnya itu adalah respon negatif dari otakmu sendiri. Karena jauh di dalam hatimu kamu ngerasa minder. Kamu ngerasa gak jago atau gak pantas buat dapetin hal yang kamu pengen. Akhirnya, muncul rasa takut gagal yang besar. Daripada kamu gagal pas udah berjuang mati-matian, otakmu nyari aman. Mending dibuat males sekalian, biar kamu nggak perlu ngeluarin usaha maksimal. Kamu sengaja ditahan sama rasa takut kamu sendiri. Sekarang kamu udah tahu 3 biang keroknya. Pertanyaannya, gimana cara ngelawan mereka? Ini 3 solusi yang bisa langsung kamu praktekin. Menurut James Clear, Om Botak yang kita bahas tadi dari bukunya yang berjudul Atomic Habit, hal yang sering kali membuat kamu malas adalah karena kamu terlalu fokus sama hasil akhir. Kamu lupa
Kalau hasil akhir atau tujuanmu itu hanya berfungsi sebagai penunjuk arah di kompas, dia cuma memberitahu kamu kemana harus pergi, tapi dia nggak akan pernah bisa membuat kakimu benar-benar mulai berjalan. Sebagai contoh, kamu pengen banget jadi orang yang rajin baca buku. Karena kamu lagi semangat banget di awal, kamu langsung masang target ekstrim. Oke, mulai hari ini aku harus baca 1 bab buku per hari. Target ambisius ini justru bakal bikin kamu tambah malas. Kenapa? Karena otakmu itu punya mekanisme pertahanan. Begitu kamu membayangkan 1 bab penuh, otakmu akan langsung merasa kalau usaha ini terlalu berat. Belum juga buku itu kamu buka, mentalmu sudah keburu lelah duluan. Daripada fokus pada target yang berat, cobalah bangun sebuah sistem. Sistem yang bisa buat kamu perlahan-lahan bertransformasi menjadi orang yang rajin baca buku. Caranya, mulai dengan membentuk kebiasaan atau usaha yang super kecil yang saking ringannya, sampai-sampai otakmu nggak merasa terbebani sama sekali. Mulailah dengan membaca 1 halaman buku saja per hari. Terdengar sepele banget kan? Tapi disinilah rahasianya. Setelah itu, tingkatkan usaha kecil itu sebanyak 1% saja setiap harinya. Ini yang dinamakan dengan aturan 1%. Peningkatan kecil yang kamu kumpulkan dengan konsisten setiap hari, lama-kelamaan akan menumpuk menjadi bukit yang luar biasa besar, tanpa kamu pernah merasa terbebani selama prosesnya. Pernah mikir kenapa judi bisa buat orang konsisten dan ketagihan? Jawabannya simpel, karena mereka nggak pernah tahu kapan mereka bakal dapat hadiahnya. Rasa penasaran itulah yang mengunci fokus mereka. Prinsip psikologi ini sebenarnya bisa kamu bajak untuk bantu kamu mencapai tujuanmu. Banyak orang bikin kesalahan dengan cara ngasih self-reward atau hadiah ke diri sendiri terlalu sering dan terjadwal. Misalnya, tiap kamu kelar belajar 30 menit, kamu bakalan mau main game 15 menit. Kedengarannya bagus, tapi sains membuktikan kalau hadiahnya terlalu bisa ditebak, otakmu lama-lama bakal bosan, rasa puas jadi berkurang, dan akhirnya rasa malas itu bakal balik nyerang kamu. Jangan hadiahi dirimu setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu. Kadang, setelah selesai belajar atau olahraga, ya udah, langsung lanjut ke aktivitas berikutnya tanpa dapat bonus apa-apa. Tapi di hari lain, kamu boleh ngasih hadiah ke dirimu sendiri 2 kali berturut-turut. Bikin pemberian hadiah itu jadi acak dan gak terduga. Rasa penasaran di otak justru bakal menjaga motivasimu tetap stabil dalam jangka panjang. Solusi terakhir, dan bisa dibilang yang paling penting, ganti identitas diri dan beranilah terlihat bodoh. Maksudnya bukan ganti KTP atau pura-pura jadi orang gila. Seringkali rasa malas itu muncul karena kamu takut gagal atau takut kelihatan bodoh saat memulai sesuatu yang baru. Otakmu bakal munculin ribuan alasan logis, cuma biar kamu nggak bergerak. Padahal aslinya, kamu cuma lagi ketakutan. Disinilah kamu harus siap mental untuk menjadi seorang amatir. Kalau kamu mau belajar hal baru, misalnya belajar main gitar atau belajar bahasa asing, buang jauh-jauh keinginan untuk buru-buru pamer di sosial media. Lepaskan identitasmu yang sok tahu atau gengsian itu. Berani dan terimalah kenyataan kalau di awal kamu bakalan kelihatan kaku dan noob. Fokus aja sama proses belajarnya. Saat kamu berhasil menurunkan egomu dan berdamai dengan kenyataan kalau kamu memang masih belajar, semua beban mental bakal hilang dan ajaibnya, rasa malas tadi perlahan akan digantikan oleh rasa penasaran. Berhentilah bergantung sama motivasi. Motivasi itu cuma percikan api di awal, tapi bukan bahan bakar yang bisa nemenin kamu dalam perjalanan panjang. Untuk bisa konsisten sampai akhir, kamu nggak butuh motivasi yang meluap-luap. Kamu cuma butuh sebuah sistem yang konsisten, kemauan untuk bertumbuh 1% setiap hari, pengaturan hadiah yang acak, dan keberanian untuk merubah identitasmu. Ketika usaha-usaha kecil yang kamu lakukan setiap hari akhirnya berubah menjadi kebiasaan. Di titik itulah, seberat apapun rasa malas yang datang, kakimu nggak bakal berhenti melangkah. Kamu akan terus maju, selangkah demi selangkah. Bukan lagi karena kamu dipaksa oleh target, tapi karena memang itulah dirimu yang sekarang. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah berdiri begitu dekat dengan tujuan yang kamu impikan.